Saudara, kita ke informasi lain. Pasca kaburnya 52 orang napi, warga binaan bersama petugas lapas dan TNI Polri memperbaiki fasilitas lembaga permasyarakatan kelas 2B Kutacane Aceh Tenggara Aceh yang rusak. 3 hari usai insiden kaburnya napi lapas kelas 2B Kutacane Aceh Tenggara Aceh, petugas lapas bersama TNI Polri dan warga binaan memperbaiki seluruh fasilitas lapas yang rusak. Kegiatan yang dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Ditjen Permasyarakatan Aceh ini dilakukan agar mempercepat pemulihan dan menjaga keamanan serta kenyamanan di lapas Kutacane. Napi dan tahanan turut dilibatkan sebagai bagian dari program pembinaan dan tanggung jawab akibat perbuatan yang berujung rusaknya fasilitas lapas. Memperbaiki beberapa bagian yang rusak setelah pelarian. Kita melakukan perbaikan di beberapa bagian bersama dengan para pegawai, napi yang asimilasi dan para anggota dari Polres. Insiden kaburnya 52 napi lapas kelas 2B Kutacane Polres Aceh Tenggara Aceh, polisi membentuk tim khusus untuk menangkap sejumlah napi. Polisi mengultimatum para napi yang kabur untuk kembali ke lapas. Usai insiden kaburnya 52 napi lapas kelas 2B Kutacane Polres Aceh Tenggara membentuk tim khusus untuk menangkap sejumlah napi. Kapolres Aceh Tenggara AKBP Doni Sumarsono bilang, polisi terus bergerak mencari 19 narapidana yang kabur. Polisi juga menegaskan akan menindak keluarga napi kabur yang memberikan perlindungan. Selain di sekitar lapas, polisi juga menggelar razia di perbatasan daerah untuk mempersempit gerak napi yang kabur. 19 warga binaan yang belum menyerahkan diri. Kami mengimbau pada saudara-saudara warga binaan yang 19 orang ini agar segera menyerahkan diri. Kami sudah membentuk tim-tim khusus yang akan bekerja dan bergerak terus untuk mencari keberadaan saudara-saudara kita. Saudara atau kerabat terdekat yang sengaja memberikan tempat, ruang, dan juga melindungi untuk persembunyian 19 warga binaan ini akan kami perlakukan dan juga kami berikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Wakil Menteri HAM Mugianto merespon soal keberadaan bilik asmara di lapas yang jadi salah satu pemicu napi kabur. Wamenham bilang fasilitas bilik asmara bisa disediakan pengelola lapas jika dimungkinkan. Wamenham menegaskan warga yang menjalani hukuman pidana dibatasi hak-haknya. Namun hak pokok tetap dipenuhi seperti makanan dan kesehatan. Bilik asmara ini harus ada di setiap lapas ya Pak ya? Saya pikir ada ada kebutuhan yang harus diperhatikan oleh pengelola LP. Ya, pengelola LP. Kalau itu memang dimungkinkan, saya pikir di penjara-penjara yang lain, di lapas-lapas yang lain kan juga diterapkan. Yang namanya warga binaan, orang dihukum, itu kan dibatasi hak-haknya. Tapi tidak semua hak itu harus dibatasi. Seperti makan tetap harus disediakan. Ya, misalnya tempat tidur, kesehatan itu harus diperhatikan. Yang dibatasi kan beberapa aspek. Sebelumnya, Kepala Lapas kelas 2B Kutacane menyebut fasilitas bilik asmara jadi salah satu alasan napi kabur. Meski ada sejumlah penyebab lainnya, seperti kelebihan kapasitas. Tuntutan mereka adalah ingin ada bilik asmara untuk di dalam lapas, dan untuk mengadakan hal itu kewenangan ada di tingkat pusat. Jadi sementara nanti kita akan sampaikan ke pusat apa yang menjadi keluhan dari mereka, tindak lanjut nantinya pemerintah pusat nanti yang akan. Untuk rasio pengamanan di kita jadi 6 orang petugas pengamanan, sedangkan isi di kita 362 orang. Jadi untuk rasio keamanannya tidak berbanding. Jadi kalau ada mobilisasi dari warga binaan banyak ke satu tempat, pasti cukup. Data dari Dirjen Pemasyarakatan, kapasitas lapas kelas 2B Kutacane adalah 85 orang. Sementara fakta di lapangan, lapas dihuni 352 orang napi.
Senin sore, 52 narapidana lapas kelas 2B Kota Cane, Aceh Tenggara, Aceh melarikan diri. Menurut data terakhir, 33 orang sudah kembali, sementara 19 orang masih dicari. Keluarga menyerahkan napi yang kabur ke rumah. Kembalinya napi diterima oleh Kalapas kelas 2B Kota Cane. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tetap di Kompas Siang. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi, antara lain KPK membuka peluang panggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai rumahnya digeledah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka di kasus ini. Sidang perdana Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Hasto dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan terhadap Harun Masiku.